Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridin Susanti dengan NIM akhir 171 dari kelas S6B akan menjelaskan tentang konsep perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Konsep asuransi konvensional dan syariah. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana penanggung menerima premi dari tertanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, atau pembayaran berdasarkan meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, sejarah. Yang pertama, asuransi konvensional. Pada masa primitif, masyarakat saling membantu sehingga belum membutuhkan asuransi. Namun, urbanisasi dan perubahan pola hidup menimbulkan kebutuhan akan perlindungan individu. Gagasan asuransi mulai muncul sekitar 3000 sebelum Masehi di Babilonia dan pada 2500 sebelum Masehi tercermin dalam Kode Hammurabi melalui praktik bat summary atau perjanjian pinjaman dengan risiko kerugian ditanggung pemberi pinjaman. Praktik ini diadopsi oleh bangsa Fenisia sekitar 1600 sampai 1000 sebelum Masehi, lalu oleh bangsa Yunani pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Inilah yang menjadi cikal bakal asuransi konvensional modern. Yang kedua, asuransi syariah. Asal-usul asuransi syariah berbeda dari asuransi konvensional, di mana konsep ini tuh berakar dari tradisi suku Arab pra-Islam, yaitu praktik ahilah atau mekanisme tanggung jawab kolektif untuk membayar diat atau uang darah jika terjadi pembunuhan tidak sengaja. Praktik ini terus berlangsung hingga masa Rasulullah SAW dan dijadikan bagian dari hukum Islam, seperti tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Piagam Madinah. Dari tradisi akilah inilah konsep asuransi syariah berkembang dengan prinsip tolong-menolong melalui dana tabaruk serta mengintegrasikan unsur investasi dengan akad mudharabah atau wakalah. Selanjutnya, sumber hukum asuransi konvensional. Secara resmi, perusahaan asuransi masuk ke Indonesia pada tanggal 30 April 1847 yang ditandai dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang di dalamnya mengatur tentang pertanggungan pada umumnya. Sedangkan sumber hukum dari asuransi syariah didasarkan pada dua kategori hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif yang menjadi regulasi dalam operasional asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Sedangkan dalam hukum Islam mengacu pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Fatwa Sahabat, Istihsan, dan Urf. Selain Al-Quran dan Sunnah, pengaturan asuransi syariah saat ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, transaksi yang bebas dari maisir, gharar, dan riba. Muhammad Salahuddin menjelaskan bahwa asuransi konvensional dan syariah berbeda secara mendasar dalam hal akad dan prinsip operasional. Gharar atau ketidakpastian dalam asuransi konvensional ini, premi hangus jika tidak terjadi klaim atau jika peserta keluar sebelum kontrak berakhir. Jumlah klaim tidak proporsional dengan premi yang dibayarkan dan menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan. Sedangkan asuransi syariah menjamin kejelasan hak peserta sesuai kontribusi dan dana tabaruk. Unsur maisir yaitu spekulasi atau penjujian. Peserta bisa rugi jika berhenti sebelum waktu tertentu dan perusahaan bisa untung besar jika resiko tidak terjadi, atau sebaliknya. Di asuransi syariah, perusahaan hanya sebagai pengelola dana, sehingga resiko spekulatif dihindari.
Selanjutnya unsur riba atau bunga. Asuransi konvensional menginvestasikan dana premi tanpa pembatasan termasuk di sektor berbasis bunga, sedangkan asuransi syariah hanya berinvestasi di sektor halal dan menggunakan sistem bagi hasil atau mudorobah atau juga wakalah. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Asuransi konvensional tidak memiliki DPS sehingga operasionalnya sering tidak sejalan dengan prinsip syariah karena tidak berdasar pada fatwa DSN MUI. Sebaliknya, dalam asuransi syariah, DPS memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan syariat. DPS sejajar dengan Dewan Komisaris dan petugas mengawasi operasional, memberi saran pengembangan syariah, melaporkan kegiatan kepada DSN minimal 2 kali setahun, dan DPS juga bertanggung jawab menjaga kehalalan produk termasuk memastikan akad pada polis sesuai dengan fatwa DSN MUI. Selanjutnya akad dalam asuransi. Asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad jual beli atau tadabuli yang sering menimbulkan ketidakjelasan atau borok dalam pelaksanaannya. Dalam praktik asuransi konvensional, fokus lebih kepada besarnya premi yang dibayarkan dan manfaat pertanggungan yang diterima nasabah yang nilainya sangat bergantung pada usia peserta. Sedangkan asuransi syariah, setiap peserta mendapatkan akad yang sesuai prinsip syariah, bebas dari goror, maisir, riba, zulum, riswah, dan hal-hal haram. Terdapat 2 akad utama dalam asuransi syariah, yaitu akad tijaroh, yaitu akad komersil untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya menggunakan akad mudorobah, di mana perusahaan sebagai pengelola dana dan peserta sebagai pemilik dana. Dana investasi dikembalikan beserta bagi hasilnya. Sedangkan akad tabaruk adalah akad hibah antar peserta untuk saling tolong-menolong tanpa tujuan komersial, berdasarkan prinsip solidaritas dan risk sharing. Selanjutnya, sharing of risk versus transfer of risk. Dalam asuransi konvensional, pengelolaan risiko dilakukan dengan prinsip transfer of risk, yaitu memindahkan risiko dari peserta atau tertanggung kepada perusahaan asuransi atau penanggung. Artinya, terjadi perpindahan kepemilikan dana dari peserta kepada perusahaan dan perusahaan sepenuhnya menanggung risiko yang dialami peserta sebagai konsekuensi dari pembayaran premi. Sebaliknya, asuransi syariah menerapkan prinsip sharing of risk, yaitu risiko ditanggung bersama oleh seluruh peserta. Dalam sistem ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan dana. Dana yang disetor peserta tetap menjadi milik peserta atau sahibul mal. Sedangkan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola atau mudorib dana tersebut. Pengelolaan dana. Asuransi konvensional mengelola dana premi dari peserta disertai berbagai potongan biaya untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Risiko dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan dan kepemilikan dana berpindah dari peserta ke perusahaan setelah premi dibayarkan. Sebaliknya, asuransi syariah merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga menjamin kehalalan operasionalnya. 2 konsep utama yang ditawarkan adalah sistem bagi hasil dari pengelolaan dana dan sistem berbagi risiko antar peserta. Asuransi syariah menerapkan prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah, di mana peserta saling membantu saat menghadapi risiko. Keuntungan peserta bergantung pada hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada sektor usaha yang halal dan dana tetap menjadi milik peserta. Selanjutnya, investasi dana.
Asuransi konvensional bebas menginvestasikan dana peserta pada instrumen apapun selama menguntungkan dan liquid sesuai keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 424/KMK-6/2003 dan seluruh keuntungan investasi menjadi hak penuh perusahaan. Sebaliknya, dalam investasi asuransi syariah hanya diperbolehkan menanamkan dana tabaruk dan dana peserta pada instrumen yang sesuai prinsip syariah seperti bank syariah, BPR syariah, obligasi syariah, dan instrumen halal lainnya. Keuntungan dari surplus underwriting di asuransi kerugian dibagikan kepada peserta, bukan sepenuhnya milik perusahaan. Selanjutnya, kepemilikan dana. Dalam asuransi konvensional, dana merupakan milik perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan dana tersebut tanpa batasan halal atau haram, bahkan cenderung menginvestasikan pada sistem berbasis bunga. Keuntungan yang diperoleh hanya untuk kepentingan perusahaan sebagai pengelola, sementara peserta hanya menerima pembayaran polis sesuai perjanjian. Sebaliknya, asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama, di mana dana yang terkumpul dari peserta menjadi milik peserta dan dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola amanah. Dana tersebut, kecuali dana tabaruk, dapat diambil kapan saja tanpa bunga. Pada produk yang mengandung unsur tabungan, dana peserta dibagi ke dalam dua rekening peserta dan rekening tabaruk. Selanjutnya, unsur premi. Dalam asuransi konvensional, premi adalah pembayaran peserta kepada perusahaan yang menjadi milik penuh perusahaan. Dana ini digunakan untuk membayar klaim dan diinvestasikan sesuai kebijakan perusahaan tanpa harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan perusahaan berasal dari selisih premi yang diterima dan klaim yang dibayarkan. Sementara itu, dalam asuransi syariah, premi disebut kontribusi biaya yang dikelola berdasarkan prinsip tabaruk dan dengan akad mudharabah atau wakalah bil ujroh. Sebagian kontribusi dialokasikan ke dana tabaruk untuk membantu peserta yang terkena musibah, sedangkan sisanya diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana dan menerima ujroh atas jasanya. Selanjutnya, loading atau kontribusi biaya. Loading pada asuransi konvensional cukup besar, terutama diperuntukkan untuk komisi agen, dapat menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada atau masih hangus. Sedangkan pada sebagian asuransi syariah, loading atau komisi agen tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk. Selanjutnya, sumber pembayaran klaim. Dalam asuransi konvensional, klaim dibayarkan dari premi peserta yang dikelola perusahaan untuk menutupi klaim yang diajukan. Jika klaim valid sesuai polis, perusahaan akan bayar dari dana premi maupun hasil investasi. Sementara itu, dalam asuransi syariah, klaim dibayarkan dari dana tabaruk yang dikumpulkan secara kolektif dari seluruh peserta berdasarkan prinsip tolong-menolong. Perusahaan berperan sebagai pengelola dana, bukan penanggung. Yang terakhir, keuntungan atau profit. Dalam asuransi konvensional, keuntungan berasal dari selisih antara premi yang dikumpulkan, klaim yang dibayarkan, serta hasil investasi perusahaan. Keuntungan ini menjadi milik perusahaan untuk membayar dividen, memperluas bisnis, dan
menutup biaya operasional. Sedangkan dalam asuransi syariah, keuntungan dibagi dalam dua kategori utama. Pertama, surplus dana tabaruk setelah klaim dibayar dapat dibagikan kepada peserta atau disimpan untuk memperkuat dana tabaruk. Kedua, keuntungan dari hasil investasi dana peserta di instrumen syariah halal dibagi atas peserta dan perusahaan sesuai akad seperti mudharabah atau wakalah bil ujrah. Asuransi syariah lebih transparan karena perusahaan wajib melaporkan pengelolaan dana dan distribusi keuntungan.